Zaman Mesozoikum yang berlangsung sekitar 252 hingga 66 juta tahun yang lalu merupakan periode ketika dinosaurus mendominasi ekosistem daratan di bumi. Periode ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Trias, Jura, dan Kapur. Pada masa ini, kondisi lingkungan global berbeda dengan saat ini, dengan suhu yang relatif lebih hangat dan tempat lapisan es permanen di kutub. Vegetasi didominasi oleh tumbuhan seperti pakis, sikas, dan konifer. Dalam lingkungan ini, dinosaurus berkembang menjadi berbagai bentuk dan ukuran, menempati beragam relung ekologi sebagai herbivora, karnivora, maupun omnivora. Selama sebagian besar sejarah penelitian paleontologi, dinosaurus diklasifikasikan dan digambarkan sebagai reptil bersisik. Hal ini didasarkan pada bukti fosil yang awal umumnya hanya berupa tulang dan jejak kulit bersisik pada beberapa spesimen. Interpretasi ini diperkuat oleh kemiripan morfologi dengan reptil modern, seperti buaya dan kadal. Namun, keterbatasan data pada masa itu menyebabkan gambaran dinosaurus menjadi relatif sederhana dan kurang mencerminkan keberagaman biologis yang sebenarnya. Perubahan signifikan dalam pemahaman ini mulai terjadi pada akhir abad ke-20 ketika ditemukan fosil-fosil dengan tingkat preservasi luar biasa di wilayah Liaoning di Tiongkok. Formasi batuan di wilayah ini memungkinkan pelestarian jaringan lunak, termasuk struktur yang diinterpretasikan sebagai bulu. Penemuan ini memberikan bukti langsung bahwa beberapa dinosaurus memiliki penutup tubuh berupa filamen atau bulu, yang sebelumnya tidak teridentifikasi dalam catatan fosil. Salah satu spesies awal yang menunjukkan bukti tersebut adalah Sinosauropteryx. Fosilnya memperlihatkan adanya struktur filamen sederhana yang menutupi bagian tubuhnya. Struktur ini dianggap sebagai bentuk awal bulu, sering disebut sebagai protofiter. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa struktur ini kemungkinan tersusun dari keratin, protein yang juga menyusun bulu pada burung modern. Penemuan ini menjadi dasar bagi hipotesis bahwa bulu telah berevolusi jauh sebelum munculnya kemampuan terbang. Penemuan lain yang memperkuat hipotesis ini adalah Microraptor, yang menunjukkan adanya bulu dengan struktur lebih kompleks. Spesies ini memiliki bulu pada lengan dan kaki, membentuk konfigurasi yang menyerupai 4 sayap. Studi aerodinamika menunjukkan bahwa struktur ini memungkinkan kemampuan meluncur atau bahkan bentuk awal terbang. Hal ini mengindikasikan bahwa bulu telah mengalami diversifikasi fungsi sebelum digunakan secara penuh untuk terbang seperti pada burung modern. Selain bukti langsung dari fosil bulu, terdapat juga bukti tidak langsung yang mendukung keberadaan bulu pada dinosaurus. Salah satu contohnya adalah Velociraptor. Pada tulang lengannya ditemukan struktur yang disebut quill knobs, yaitu tonjolan kecil yang berfungsi sebagai titik perlekatan bulu. Struktur serupa ditemukan pada burung modern, sehingga keberadaannya pada dinosaurus menjadi indikasi kuat bahwa hewan tersebut memiliki bulu, meskipun tidak terawetkan secara langsung dalam fosil. Secara filogenetik, dinosaurus berbulu umumnya berasal dari kelompok Theropoda, yaitu dinosaurus karnivora yang juga mencakup nenek moyang burung. Analisis kekerabatan menunjukkan bahwa burung modern merupakan bagian dari kelompok ini, sehingga secara ilmiah dapat dikatakan bahwa burung adalah dinosaurus yang masih hidup. Hubungan ini didukung oleh berbagai kesamaan anatomi, termasuk struktur tulang, sistem pernapasan, dan karakteristik bulu. Fungsi awal bulu pada dinosaurus diperkirakan tidak berkaitan langsung dengan kemampuan terbang. Salah satu fungsi utama yang diusulkan adalah sebagai isolasi termal yang membantu menjaga suhu tubuh. Hal ini mengarah pada hipotesis bahwa beberapa dinosaurus memiliki metabolisme yang lebih aktif dibandingkan reptil modern. Selain itu, bulu juga dapat berperan dalam komunikasi visual, seperti menarik pasangan atau menunjukkan status sosial, serta membantu stabilitas dan manuver saat bergerak. Perkembangan bulu sebagai alat terbang diperkirakan terjadi secara bertahap. Struktur bulu yang awalnya sederhana mengalami modifikasi menjadi lebih kompleks dengan bentuk yang mendukung aerodinamika. Proses ini mencerminkan prinsip evolusi di mana struktur yang awalnya memiliki satu fungsi dapat mengalami perubahan dan digunakan untuk fungsi lain seiring waktu. Meskipun bukti keberadaan bulu cukup kuat pada banyak dinosaurus Theropoda, tidak semua dinosaurus memiliki karakteristik ini. Dinosaurus berukuran besar seperti Sauropoda menunjukkan bukti kulit bersisik.
Perbedaan ini kemungkinan berkaitan dengan faktor ekologis dan fisiologis, termasuk ukuran tubuh dan kebutuhan termoregulasi. Untuk spesies besar seperti T-Rex, bukti yang tersedia masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa fosil menunjukkan adanya kulit bersisik, sementara analisis kekerabatan menunjukkan kemungkinan keberadaan bulu pada tahap awal kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik tubuh dinosaurus dapat berubah sepanjang siklus hidupnya. Penemuan dinosaurus berbulu memiliki implikasi yang luas terhadap pemahaman evolusi vertebrata. Temuan ini tidak hanya mengubah cara kita melihat dinosaurus, tetapi juga memberikan wawasan tentang asal-usul burung dan evolusi struktur kompleks seperti bulu. Selain itu, penemuan ini menunjukkan pentingnya kondisi preservasi fosil dalam mengungkap informasi yang sebelumnya tidak dapat diakses. Secara metodologis, studi tentang dinosaurus berbulu melibatkan berbagai pendekatan, termasuk analisis morfologi, mikroskopi, dan perbandingan dengan organisme modern. Dalam beberapa kasus, ilmuwan juga menggunakan analisis pigmen mikroskopis untuk memperkirakan warna bulu pada dinosaurus. Pendekatan ini menunjukkan bahwa rekonstruksi penampilan dinosaurus dapat dilakukan dengan tingkat detail yang semakin tinggi. Perkembangan teknologi juga berperan penting dalam penelitian ini. Teknik pencitraan modern memungkinkan identifikasi struktur yang sangat halus, sementara analisis komputasi membantu dalam memahami fungsi dan evolusi struktur tersebut. Dengan demikian, pemahaman kita tentang dinosaurus terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulannya, bukti ilmiah menunjukkan bahwa bulu merupakan karakteristik yang umum pada banyak dinosaurus, khususnya dalam kelompok Theropoda. Fungsi bulu pada awalnya tidak terkait dengan terbang, tetapi berkembang menjadi struktur yang mendukung kemampuan tersebut pada garis keturunan burung. Meskipun tidak semua dinosaurus memiliki bulu, penemuan ini secara signifikan mengubah gambaran tradisional tentang dinosaurus sebagai reptil bersisik. Pemahaman modern tentang dinosaurus menempatkan mereka sebagai bagian dari proses evolusi yang kompleks dan dinamis. Dengan menggabungkan bukti fosil, analisis anatomi, dan pendekatan ilmiah lainnya, kita dapat melihat dinosaurus bukan hanya sebagai makhluk prasejarah yang telah punah, tetapi sebagai bagian dari sejarah kehidupan yang masih berlanjut hingga saat ini dalam bentuk burung modern.